Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli man nawabihi sayyikhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad Nabi penutup Rasul Nabiullah Muhammad penolong di dunia Nabiullah Muhammad penolong di akhirat Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kulli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yang pernah Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad, yang berkendaraan burak Nabiullah Muhammad. Tak ada bibir tanpa sebut Nabi Muhammad, tak ada mulut tanpa puji Nabi Muhammad. Maulaya abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ku harap dapat lihat wajah Nabi Muhammad, ku harap masuk surga dengan Nabi Muhammad. Salawat serta salam untuk Nabi Muhammad, salawat sepanjang masa untuk Nabi Muhammad. Maulaya sholli abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ku harap lihat wajah Nabi Muhammad, ku harap masuk surga dengan Nabi Muhammad. Kabulkan hajat kami berkat Nabi Muhammad, hajat dunia akhirat berkat Nabi Muhammad. Maula iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudahkan rezeki kami berkat Nabi Muhammad,
Ziarah Makkah Madinah berkat Nabi Muhammad, ampuni dosa kami berkat Nabi Muhammad. Terima doa kami berkat Nabi Muhammad Maula. Abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ampuni dosa ibu kami berkat Nabi Muhammad, ampuni dosa bapa kami berkat Nabi Muhammad. Luaskan kubur kami berkat Nabi Muhammad. Terangkan kubur kami berkat Nabi Muhammad Maula. Salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Syukur alhamdulillah dengan anugerah Allah, dengan hidayah dan taufiknya Allah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh berkah guna sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih dianugerahi Allah ta'ala nikmat panjang umur, kesempatan hidup di alam dunia yang fana ini, dan alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, dan kita sudah meninggalkan tahun 1444 Hijriah. Dan malam ini kita memasuki di hari yang keempat daripada bulan Muharram. Semoga tahun baru Islam pada tahun ini dapatlah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan
amal ibadah kita semakin meningkat, dan mudah-mudahan segala usaha kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Sri Baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat-sahabat dan para kerabat-kerabat beliau serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah Sri Baginda Rasulullah dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamati. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan juga para saraib serta para alim ulama dan juga yang ulun muliakan para muhibbin jamaah majlis rahimakumullah wa hadakumullah. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, talabul ilmi sa'atan, bermula menuntut ilmu sesaat, yaitu ilmu agama Islam, menuntut ilmu yang bermanfaat, khairum min qiyamil lailatin, lebih baik daripada mendirikan ibadah samalaman suntuk. Jadi menuntut ilmu sesaat ujar Nabi, baik itu menuntut ilmu tauhid ataupun menuntut ilmu fikih maupun menuntut ilmu tasawuf, sesaat ujar Nabi itu lebih baik min qiyamil lailatin, daripada mendirikan lailatin, yaitu malam itu beribadah samalaman suntuk kada beguguringan, dibanding orang yang duduk kurang lebih 1 jam duduk di majlis ilmu. Maka duduknya kita di majlis ilmu dengan niat semata-mata menuntut ridha Allah untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita, maka nilai ibadah, nilai pahala lebih baik daripada mengerjakan ibadah semalaman suntuk, tentunya ibadah sunnah. Wa talabul ilmi yauman, dan menuntut ilmu seharianan. Seharianan sidin menuntut ilmu 24 jam. 24 jam sidin duduk di majlis ilmu, menghadiri majlis ilmu, menuntut ilmu seharianan. Ujian Nabi, khairum min siyami salasati ashurin, lebih baik daripada siyami puasa salasati ashurin 3 bulan berturut-turut, yaitu puasa sunnah. Jadi seharianan nuntut ilmu 24 jam sidin tadi, dibanding dengan orang yang puasa 3 bulan berturut-turut, maka pahala orang yang menuntut ilmu seharianan samalaman itu lebih baik nilainya daripada ibadah puasa sunnah 3 bulan berturut-turut. Alhamdulillah ulun belum pernah lagi puasa 3 bulan berturut-turut. Mungkin di antara pian ada nang suah sudah mengerjakan puasa 3 bulan berturut-turut. Bagaimana rasanya puasa 3 bulan berturut-turut? Kira-kira mun orang imbah kawin rasanya berat menggawi puasa 3 bulan berturut-turut. Nang sabulan gen hendak pacah dah. Akiparatnya ganal benar.
Itu pianan. Jadi kita alhamdulillah dengan anugerah Allah dimudahkan langkah kaki kita, dan ini semua kita pandang dengan perbuatan Allah Ta'ala, bukan perbuatan kita. Waruya anin nabiyyi alaihi salatu wassalamu, dan diriwayatkan daripada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, atas beliau rahmat Allah dan keselamatan, annahu bahwasanya beliau qala telah bersabda, inna sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa malaikata telah menciptakan para malaikat, biaidihim di tangan mereka, aqlamu minaz zahabi di tangan mereka malaikat itu ada pulpen atau pena yang cintanya minaz zahabi daripada emas. Jadi malaikat itu dijadikan Allah di tangan mereka itu, ya Nabi memingkuti pulpen yang cintanya itu minaz zahabi daripada emas, wa qaratisa dan kertasnya, lembaran kertasnya min fiddatin daripada perak. Jadi kertasnya itu daripada perak, saking haratnya kertasnya nih, kertasnya daripada perak. La yaktubuna syai'a, tidaklah mereka ujian Nabi menulis akan sesuatu huruf jua pun, kadada menulis sesuatu, illa salata alayya, melainkan yang ditulis mereka ujian Nabi, apa yang ditulis? Nang ditulis oleh malaikat adalah salawat lawan aku, salawat terhadap aku ya Nabi, wa ala ahli baiti, dan salawat terhadap keluargaku. Jadi salawat yang kita baca tadi itu ditulisnya oleh malaikat dengan tulisan daripada emas dan kertasnya daripada perak. Ditulis oleh malaikat salawat yang kita baca tadi. Dan saking Allah Ta'ala memuliakan orang yang membaca salawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita kawa istiqamah membaca salawat walaupun kada banyak, walaupun sehari tupian kada banyak membaca 1000 tapi istiqamah. Alahan orang yang membaca 5000 tapi setahun sekali. Nah kita membaca misalnya 300 rutin membaca. Ada nang seikung membaca sekali baca 10.000 3 tahun hanya mau tak baca pulang. Nah mana bagusnya? Nah tak bagus nah istiqamah tadi walaupun kada banyak boleh. Rutin misalnya kita lah rutin malam sanayan, malam Jumat rutin, mana redak malam. Malah bagusnya sebulan sekali. Nyetai harap nang 2 kali seminggu dia kalau boleh. Nang istiqamah tuh nang istiqamah tuh lebih baik ya Nabi, al istiqamah tuh bermula istiqamah itu lebih baik khairum min alfi karamatin, lebih baik daripada 1000 orang nang bakaramat. 1000 ikung orang bakaramat dibanding lawan orang istiqamah. Nah hibat orang nang istiqamah dari pian daripada 1000 orang nang bakaramat. Itu harusnya guru lah, karena amal ibadah dan istiqamah ini pian lebih utama daripada 1000 karamat. Istiqamah pian baca istighfar 100 kali sehari, istiqamah pian membaca salawat misalnya tadi 300 rutin, syukur-syukur kau membaca 1000 kali. Kaina pulang napa tasbih rutin membaca, puasa kaina Senin Kamis rutin menggawi. Nah itu nang istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat, 1000 orang nang bakaramat. Itu diantara kelebihan kita istiqamah di dalam beramal beribadah. Nah kita memasuki
sudah hari yang keberapa nih? Hari yang keempat daripada bulan Muharram, yang mana kita diingatkan kembali dengan tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura 10 Muharram. Ya kan guru asanya 10 Muharram hari Asyura leh. Nah, kelebihan daripada Asyura itu rancak kita mendengar daripada guru-guru kita tentang kelebihan daripada hari Asyura 10 Muharram. Nah, mana nih kadingat lagi lunah. Mudah-mudahan kita dianugerahi Allah Ta'ala panjang umur. Mudah-mudahan kita bertamu lawan apa? Lawan tanggal 9 10. Nah, nyaman situ kita puasa sunnah. Apa puasa hari Tasu'a dan puasa daripada Asyura 10 Muharram. Hanya gue udah kadingat lagi menikasi ulun. Karena ini jarang kita setahun sekali. Ya kalau setahun sekali hanya bertamu lawan nang 10 Muharram nih. Maka bilanya bertamu ini pun untung kita ya kalau dianugerahi Allah Ta'ala panjang umur nih. Tapi di dalam taat ibadah mana bagusnya panjang umur tapi penuh maksiat, bagus handap umur tapi penuh ibadah. Makanya kita disuruh berniat mati. Kenapa disuruh berniat mati? Ini malam ini berniat kita matian. Kalau isuk kada tagawi nang kebaikan gue. Ya kalau bagus berniat mati. Nah, bagus panjang umur pulang tapi di dalam taat ibadah. Panjang umur beratus tahun tapi gawian mangalilo. Nah, bagus kita sederhana umur ya 70 80 sedang matian daripada 100 tahun tapi mangalilo. Nah, mangalilo pang gawian to napa? Gawiannya to banyak manggawi maksiat. Bila kita umur 40 tahun sedang dapat simpon. Apa besi simpon? Artinya sedang kita nih 40 tahun tuh sadang kita sudah berpikir-pikir menyempurnakan nang gawian kita nang pina manganak sedang beampih dah karena umur sudah 40 tahun bercaramin. Nah, huban mulai tumbuhan kayak ulun jenggot panjang, huban tumbuhan. Nah, dikukurangi ya paling kada mengurangi barang, kada kau mampih mengurangi barang tunggal dikitan karena kita nih kada lawas lagi pacangan bendera hijau batajak di halaman rumah kita. Napa? Bendera hijau batajak pacangan matian. Nah, jadi sebelum kita mati ini ingat bila malam ini merasa kada tapi nang merasa lagi parak ada to. Bila masih merasa aja nang itu mau bangun aja kira-kira lambat pang lagi. Keutamaan Asyura. Nah, keutamaan Asyura. An Ali radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujan Nabi, ing kunta shaiman, jikalau engkau saiman hendak puasa ba'da syahri Ramadhan, sesudah bulan Ramadan. Nah, bila jikalau engkau Nabi hendak puasa ba'da syahri Ramadhan, sesudah bulan Ramadan, pasumil Muharram, maka hendaklah berpuasa di bulan Muharram. Cuma sunat aja pang, hukumnya kada wajib. Hukumnya sunnah kada wajib, tapi ganjarannya luar biasa. Fa innahu, karena bahwasanya ujan Nabi itu bulan Muharram syahrullahi ta'ala, bulannya Allah ta'ala. Bulan Muharram ini termasuk bulan Allah, bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ini 4 bulan ini bulan yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Karena itu bulan Muharram bulannya Allah Ta'ala, fihi, padanya
yaumu taballahu ta'ala ala qaumin. Di dalam bulan Muharram itu Allah Ta'ala menerima taubatnya atas suatu kaum. Jadi Allah Ta'ala menerima taubat atas suatu kaum. Wa yatubu ala akhirina, dan menerima taubat kaum yang lain. Jadi taubatnya Nabi Adam diterima tanggal 10 Muharram. Dikawinkannya Nabiullah Yusuf alaihi salam dengan Siti Zulaiha itu tanggal 10 Muharram. Kemudian lagi diselamatkannya Nabiullah Yunus alaihi salam di dalam ikan apa namanya guru nenggena atau guru. Nah, jadi itu pian terjadinya tanggal 10 Muharram. Selamatnya Nabiullah Musa alaihissalam daripada kejaran bala tentaranya Fir'aun laknatullah alaih. Kenapa jadi julun Fir'aun laknatullah alaih? Karena Fir'aun ini musuh Allah, pengikut syaitan. Fir'aun mengaku jadi Tuhan, jadi musuh Allah. Jadi Fir'aun ini ditenggelamkan oleh Allah di suatu lautan ketika mengejar bala tentara Nabiullah Musa alaihissalam, mengejar Nabiullah Musa dan umat beliau, maka Allah menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam dan umat beliau tepat terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, itu keistimewaannya pian. Maka kita sunat berpuasa. Boleh kita tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram puasa. Nah, paling kada kita tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram puasaan kita. Kada sampai sabulanan kada. Ya paling kada sehari barang puasa, kada kawanang 2 hari sehari barang. Kada kawajua ayo aja menjamu orang puasa barang. Nah, mengundang anak yatim ya kalau ke rumah-rumah kita. Kemudian An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke Madinah, lalu sidin beliau Rasulullah menemui orang-orang Yahudi, yaitu memperdapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Sekalinya buan Yahudi puasaan pian hari itu, buan Yahudi puasaan hari 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin batakun kepada mereka orang-orang Yahudi, hari apakah ini sehingga kalian berpuasa? Mereka menjawab, yaitu orang-orang Yahudi, ini adalah hari yang agung, yaitu hari yang besar, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya, yaitu beserta bala tentaranya. Oleh karena itu Nabi Musa juga melakukan puasa karena rasa syukur, maka kami juga berpuasa pada hari ini. Nah, jadi ujar bubuhan Yahudi, Nabi Musa puasa karena rasa syukur sidin kepada Allah karena telah diselamatkan oleh Allah, dan kami pun ujar bubuhan Yahudi berpuasa juga karena menuruti Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baginda Rasulullah, beliau bersabda, ujar Nabi, jikalau demikian maka kami lebih berhak dan lebih layak terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian. Kenapa aja Nabi ujar sidin kami lebih berhak dan lebih layak terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian orang Yahudi? Karena Nabi Musa ini Nabi yang mengemban tugas mendakwahkan agama Islam. Seluruh para nabi semuanya itu mendakwahkan agama Islam. Dan Nabi Musa juga dakwahnya tauhid.
supaya umatnya menyembah kepada Allah Tuhan yang esa. Maka Nabi Musa lebih layak bagi kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah. Nah, lalu pian kemudian imbah itu Nabi Rasulullah berpuasa pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram, dan Sidin menyuruh memerintahkan para sahabat beliau agar juga berpuasa. Maka sunnah kita mengerjakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya nih. Jadi puasa hari Asyura itu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pada tanggal 9 Muharram, karena ada satu riwayat menyatakan sumut tasi'a wal asira wala tasabbahu bil yahudi. Ujar Nabi, berpuasalah pada tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram, dan jangan kalian menyerupai, menuruti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini ketujuh beramian diantaranya. Kemudian mereka itu menganggap Nabiullah Ujair itu dipadahkannya anak Tuhan. Jadi orang Yahudi memadahkan Nabi Ujair itu anak Tuhan. Maka bila Tuhan itu beranak berarti syirik ngarannya. Berarti ada mamanya, ada anaknya, ada abahnya. Itu syirik, dan amal syirik ditolak oleh Allah. Biar sagunung amal, hibak lautan dengan amal, tapi syirik kepada Allah, maka amalnya tadi habis, dibinasakan Allah Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditakuni atau ditanya tentang berpuasa pada hari Asyura. Lalu beliau Rasulullah menjawab, ujar Nabi bersabda, yukafirus sanatal madiyata. Ujar Nabi, puasa hari Asyura 10 Muharram dapat menghapuskan dosa-dosa tahun yang telah lalu. Jadi dosa kita nang terdahulu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat mengerjakan puasa di hari 10 Muharram, hari Asyura. Kemudian daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi bersabda, ujar Nabi, man shoma Asyura, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura itu 10 Muharram, paka'an nama shoma sanata, maka seolah-olah ia berpuasa satahunan. Jadi pahalanya sama berpuasa satahunan. Pahalanya seakan-akan inya berpuasa setahunan, kurang lebih 360 hari. Wa man tasaddaqa fihi, dan barang siapa yang bersedekah di dalam bulan Muharram 10 Asyura, 10 Muharram itu hari Asyura, kana kasadaqati sanatin, kana kasadaqati sanati, maka seolah-olah ujar Nabi inya bersedekah satahunan penuh. Siapa yang bersedekah tanggal 10 Muharram itu Nabi seakan-akan inya bersedekah satahunan penuh. Seakan-akannya bersedekah satahunan penuh, walaupun hari itu bersedekah 1.000 rupiah pada biasanya, sama setahunannya berpuasa bersedekah hari itu pahalanya. Dan disunatkan kita pada hari itu bersedekah lawan bini dan anak kita terutama, dan dilebihkan daripada hari yang lain.
daripada hari yang lain. Hari itu misalnya hari biasanya kita memberi bini, misalnya biasanya hari itu 50.000. Nah hari Asyura tambahi salawi 75.000. Atau biasa memberi bini 25.000 rupiah, hari Asyura tambahi 20 45.000. Memberi anak misalnya nang kakak 20, nang ading 10. Nah hari Asyura nang kakak salawi, nang ading 15. Tambahi lagi anunya nih. Nah munya kawapian bebukanya kena kurma. Kan kurma ini kada bahabisan sampai weh ini kurma hubungi aja beliau di Higaulun nih. Nah tinggal kontak beliau. Kurma masan 2 kotak. Wah, banyaknya jisidian. Anak menjamu buka puasa hari Asyura. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura, barang siapa yang memeluaskan, memberikan kemudahan, itu membanyakan belanjanya, sarana belanjanya, ala iyalihi, terhadap ahlinya, yaitu keluarganya. Nah dilebihkan dari belanjanya. Yauma Asyura, pada hari Asyura 10 Muharram. Wasa'allahu ta'ala alaihi fi sanatihi kulliha, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepadanya di dalam sepanjang tahun. Ini amalan luas rezeki berarti ini. Amalan pintu rezeki pada hari Asyura, meluaskan belanja terhadap anak bini kita. Amunnya ada gegaduhan pembantu, termasuk pembantu kita. Nah hari 10 Muharram, ulun minta doa lawan pian, mudah-mudahan ulun nang menyampaikan dianugerahi Allah Ta'ala kawa ma'amalakan jua. Ada suatu cerita bahwasanya di kota Riyak ada seorang hakim yang kaya. Ini minta ampun ngaran hakim lah. Ini hakim ini nang tukang putusakan masalah. Bila ada masalah hakim memutusakan. Lalu ada seorang fakir. Fakir ini di bawah miskin. Kalau miskin masih mendingan, ini fakir. Rumah aja kada bisi pian. Fakir nih genal pasak daripada tihang. Ya fakir nih. Lalu ada seorang fakir yang datang kepada si hakim pada hari Asyura 10 Muharram. Si fakir berkata kepada si hakim, semoga Tuan Hakim dimuliakan oleh Allah. Ulun adalah seorang fakir, beisi anak banyak, beisi keluarga banyak. Ulun ini datang lawan pian, lawan tuan, hendak meminta tolong melalui kemuliaan hari ini, itu hari Asyura. Kiranya beri ipang ulun nih 10 karat roti. Han banyaknya minta 10 karat roti. Ya kita tuh 10 buting ontok. 5 karat daging dan 2 dirham. Lalu si hakim itu menjanjiakannya, hakim ini orang berduit pian gaji genal. Ujar si hakim menjanjiakan akan memenuhi permintaan si fakir itu nanti imbah sembahyang zuhur. Kaina ujar hakim imbah sembahyang zuhur datangnya ambil hak. Si hakim tadi berjanji lawan si fakir. Kemudian si fakir itu datang kepada si hakim pada waktu zuhur. Tetapi ia si hakim menjanjikan pulang menunda. Ujar si hakim pada waktu asar aja ambil. Han baundur pulang nih, janji pertama lopot. Sekalinya berubah menjadi asar.
Ketika si fakir itu datang lagi pada waktu asar, si hakim tadi kada memberinya sekalinya. Itu ngananya memberikan harapan palsu. Orang maka harap dah sekali datangi haro tadi harap nang si fakir tadi. Pas sekalinya kada diberi oleh si hakim. Kada lalu si hakim memberi sedikit-dikit, kada memberi ilawan si fakir tadi. Lalu si fakir tadi pergi atau bulik dengan hati yang kecewa, dengan sedih, karena di rumah keluarga sudah menghadang kelaparan anak buah. Di perjalanan bulik si fakir itu berselisihan atau bertemuan dengan seorang Nasrani beragama Kristen yang sedang duduk di depan rumahnya, duduk di muka rumah. Lalu si fakir tadi berkata kepada orang Nasrani, orang Kristen, ujar si fakir, melalui kemuliaan hari ini, itu hari Asyura, berilah ulun sesuatu, beri pangulun sesuatu. Lalu orang Nasrani itu menjawab, ujar orang Nasrani, batakon lawan orang fakir tadi, hari apa gerang hari ini? Maka si fakir mengisahkan, menerangkan sebagian daripada sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kelebihan daripada hari Asyura. Kisahkan ini jisiden kemuliaannya. Kemudian orang Nasrani itu berkata, sabutlah kebutuhan engkau, keperluan engkau, sebab engkau telah memohon melalui sesuatu yang mulia. Ayo sambat apa kehendak pian. Orang Nasrani tadi ada si hakim dan ditang itu orang Islam. Nang kedua ni orang Kristen. Maka si fakir mengisahkan kepadanya tentang roti gandum dan 2 dirham. Lalu si orang Nasrani itu memberinya 10 bakul gandum, dijulungi sidin 10 bakul gandum, 100 potong daging dan 20 dirham. Banyak benar. Ayo langsung percaya si nang Nasrani tadi. Alahan orang nang Islam nang si hakim tadi mendustai wara. Harau nang didustainya berjanji imba johor, datangi imba johor kada dapat, berubah pulang imba asar, datangi imba asar sakalinya parai parainya ilon sakalinya pian datang lawan orang Nasrani tadi memberi sing banyakan berapa 10 bakul 10 bakul gandum. Nah 10 bakul pian memberi gandum, 100 potong daging dan 20 dirham. Saraya berkata, ini untuk pian, ini hagan pian, dan untuk keluarga pian, untuk setiap bulan seumur hidup pian, sebagai penghormatan ulun kepada hari ini, hari Asyura. Kemudian si fakir itu pulang ke rumah, nyatai gembira himong, sasak pembuaan hibak bakul. Ya Allah, hibak bakul bulik ke rumah, roti banyak, daging banyak, bulik ke rumah, datang ke rumah, pada anak pian himong keluarga. Ketika tiba tengah malam dan si hakim taguring, ia mendengar suara, ujar suara, rupanya tak mimpi nih si hakim tadi. Angkatlah kepala engkau. Lalu si hakim mengangkat kepalanya. Tiba-tiba ia melihat gedung istana yang dibangun daripada emas. Ini si hakim tadi dimimpi akan Allah Ta'ala melihat gedung istana yang dibangun, yang dibuat daripada emas. Sedangkan batu batanya terbuat daripada perak. Kemudian ada sebuah gedung lagi yang dibangun daripada permata yakut yang merah. Yakut habang ini lebih mahal daripada yakut kuning.
yakut merah lebih mahal daripada yakut kuning. Nah ini perhiasan surga. Dan marjan itu perhiasan surga, termasuk jamrut. Nah itu pian batu-batu hiasan di surga. Delima, nah itu juga pian termasuk hiasan di surga. Lalu pian si hakim tadi betakon, ya Tuhanku, dua buah gedung ini napa nih? Jelasakan lawan ulun. Lalu dijelaskan lawan si hakim, ujar suara, sabujurannya gedung ini dapat menjadi milik engkau sekiranya engkau memenuhi kebutuhan si fakir itu. Seandainya engkau memberi si fakir itu permintaan si fakir, akan tetapi ketika engkau menolak, kada mau memberi kebutuhan si fakir, kada mau memberi daripada keperluan si fakir, maka kini keduanya menjadi milik si fulan yang beragama Nasrani atau Kristen. Ini nang kita kada boleh sombong nih pipian kita lawan orang non Islam. Kada boleh kita merasa sombong kepada mereka, orang-orang nang belum beriman kepada Allah. Kalau mereka itu dapat hidayah taufik dari Allah memeluk agama Islam, sedangkan kita sombong dengan amal-amal kita, maka bisa berbahaya. Mudahan kita tetap dipelihara Allah iman dan Islam kita sampai kita kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Jadi ujar suara, dua buah gedung itu menjadi milik si fulan yang beragama Nasrani. Lalu si hakim tadi terbangun dengan terangah-angah, mahungal aja bahasa kita. Si hakim tadi bangun mahungal, terangah-angah behinap. Lalu ia mengucapkan ucapan penyesalan dan merasa rugi yang sangat besar. Kemudian besokan harinya songsong si hakim tadi pergi menjumpai orang Nasrani. Lalu ia berkata, amal kebajikan apakah yang telah engkau lakukan semalam? Itu ujar si hakim bertanya kepada orang Nasrani. Lalu orang Nasrani itu menjawab. Lalu Nasrani itu balik bertanya, kenapa pian bertanya nang kaya itu? Pian ini kenapa jadi betakon nang kaya itu? Lalu si hakim mengisahkan tentang perihal mimpinya. Kemudian ia pun berkata kepada orang Nasrani, ujar si hakim, jual haja lawan aku segala kebaikan yang telah engkau perbuat terhadap si fakir itu dengan 1000 dirham. Padahal Nasrani tadi memberi 20 dirham. Tapi si hakim tadi karena melihat di dalam mimpi gedung yang indah yang terbikin daripada emas dan batanya terbuat daripada perak. Kemudian beliau tadi merasa kerugian yang luar biasa. Akhirnya Sidin hendak menukari amal si Nasrani tadi dengan 1000 dirham. Orang Nasrani itu berkata, wahai hakim, semua yang dikabulkan itu tentu mahal. Aku tidak akan menjualnya walaupun dengan harta seisi bumi. Walaupun sedunia ini hartanya pacangan dihurupakan lawan amal ulun kadahakon jersi anu Nasrani tadi kadahakon kuhurupakan. Apakah engkau juga akan berbuat kikir terhadapku berkaitan dengan dua gedung itu? Lalu si hakim menjawab, ujar si hakim, bapak berucap lawan si Nasrani, ikam ni lain orang Islam, ikam ni orang Kristen. Ujar si hakim, nang berhak itu aku je hakim orang Islam, sedangkan engkau adalah orang Nasrani. Seketika itu juga
Orang Nasrani tadi pian langsung manatak ikat pinggangnya. Ini bukan Nasrani itu bano, ikat pinggang. Ditataknya ikat pinggangnya jak kita panding. Nah, panding ditataknya. Dan si Nasrani tadi langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna dinahu huwa haqqu. Ujar Nasrani berkata, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan sesungguhnya agama beliau itulah agama yang sebenarnya. Dapat hidayah orang Nasrani tadi untung benar pian memeluk agama Islam berkat memuliakan orang fakir pada tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita umatnya Rasulullah menjadi umat beliau yang pemurah, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kemuliaan daripada bulan Muharram yang mulia ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Minta ampun, minta halal, minta ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.